semuanya, selamat sore. Perkenalkan kami Mahesa, mahasiswa UNES Muda. Di sini kami akan memaparkan materi seputar tentang mental health. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, kita akan mulai memperkenalkan diri kita masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nashwari Hadratul Aish dari Prodi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Ya. Silakan. Ya. Halo Mas, perkenalkan saya Enistia dari Pendidikan Akuntansi. Oke, halo Mahesa, perkenalkan nama saya Meli Wanikma dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan. Halo teman-teman Mahesa, aku Febi Ayu Nur Habibah dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Hai. Hai. Oke. Semuanya udah memperkenalkan diri ya, berarti kita semua udah kenal. Jadi kita langsung aja mulai ke pembahasannya. Yang pertama, kalian ada yang tahu nggak sih apa itu mental health? Apa Kak? Nggak tahu sih. Padahal kita sering ya kayak ngomongin mental health gitu, tapi kayaknya kita masih bingung tentang apa itu definisi yang sebenarnya. Jadi menurut sumber yang saya peroleh, mental health itu dalam bahasa Indonesia adalah kesehatan mental, adalah sebuah kondisi di mana individu terbebas dari semua bentuk gejala gangguan kesehatan pada mental. Nah, individu yang sehat mental ini dapat menjalani kehidupannya secara normal dan tidak ada rasa cemas gitu ketika dia menyikapi suatu permasalahan. Cemas di sini artinya adalah cemas yang berlebihan dan bisa berdampak kepada depresi dan menyebabkan hal-hal negatif lainnya. Nah, di sini kita bakal ngebahas tentang penyebabnya, gejalanya, sampai dampak-dampak dan tips and triknya. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu, selanjutnya bakal dibahas oleh kakak-kakak. Silakan untuk yang selanjutnya dimulai. Pasti pakai semacam. Itu ada ya nih dari gangguan mental. Nah, itu ada dua. Yang pertama itu ada faktor biologis sama faktor yang kedua ada faktor psikologis. Yang faktor biologis kayak misal kelainan mental. Nah, itu biasanya dari kecil Kak. Dari kecil kayak punya kelainan dan mungkin dari keturunan kedua orang tua ya mungkin kelainan. Terus yang kedua dari faktor biologis ada kekurangan nutrisi. Nah, mungkin apa namanya? Kurang nutrisi itu juga mengaruhi kesehatan mental kita. Terus yang kedua itu ada faktor psikologis. Misalnya kayak putus cinta, apalah, putus terus kayak perceraian. Nah, sebenarnya saya Kakak dan Mahesa semua, pernah nggak sih rasanya putus cinta gitu? Gimana rasanya? Putus cinta sih nggak pernah ya Kak, tapi kalau menyukai orang yang tidak tepat pernah ya. Jadi curhat nih. Ya. Itu kalau saran sih ya, kalau misalnya putus cinta kan ya emang ganggu banget ya mental kita, mengganggu diri kita sendiri lah. Tapi jangan khawatir, nih kalau misal lagi putus cinta ya, misal saran dari saya, kayak mikir masih ada banyak orang lagi yang mungkin baik, yang mungkin orang yang mutusin kita itu apa sih namanya? Belum baik lah buat kita. Nah, itu. Terus yang kedua lanjut ya. Yang kedua itu ada misal penyebab yang kedua psikologis kehilangan orang tua. Ya, kehilangan orang tua itu juga membuat kita mungkin ya sehari dua hari lah mesti kepikiran kalau misal orang tua kita udah nggak ada. Mesti itu pasti. Tapi alhamdulillah ya Kak ya, masih ada semua. Alhamdulillah. Ya nggak Kak? Alhamdulillah. Itu ada perasaan
Yang ketiga ada perasaan insecure, kayak pesimis, kayak merendah diri lah intinya Kak, rendah diri dan akhirnya kayak merusak merusak apa namanya Kak? Mental. Mengganggu. Ya, merusak Ya. mental. Kurang Mengganggu. kan. Itu sih Kak, kalau misalnya penyebab dari gangguan mental ada 2 penyebab tadi ya Kak. Ya. Oke. Ya. Penjelasannya mudah dipahami ya, sampai curhat sedikit gak apa-apa ya. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang penyebab apa aja sih penyebab-penyebab yang bisa berdampak pada kerusakan kesehatan mental. Nah, ini bakal dibahas oleh kakak kita yang bernama Kak Meili. Silahkan Kak Meili. Oke, ngomongin tentang gejala gangguan mental sebenarnya tergantung dari jenis gangguan jiwa yang dialami. Seperti bipolar, gangguan kecemasan, depresi, tapi gejala yang umum gangguan mental yang pertama, sering merasa sedih berkepanjangan, yang kedua, mati rasa atau enggak peduli dengan lingkungan sekitar, yang ketiga, merasa putus asa, yang keempat, sering merasa khawatir, takut, dan bingung, yang kelima, merasa sulit untuk berkonsentrasi, yang keenam, memiliki pikiran untuk bunuh diri, dan yang ketujuh, perubahan suasana hati yang drastis. Kadang tiba-tiba kan kita ngerasa kayak tiba-tiba seneng atau enggak, kita sedih, kan kayak gitu. Mungkin cukup. Selanjutnya, dampak dari mental health bakal dibahas oleh Kak Het. Silakan. Boleh langsung lanjut ya. Ya, boleh. Dampak dari gangguan kesehatan mental yang aku tahu tuh ada 3. Pertama, hubungan menjadi tidak harmonis. Seseorang yang memiliki gangguan kesehatan mental, umumnya tuh perasaannya jadi sensitif. Jadi kayak gampang terpancing oleh topik-topik tertentu gitu. Makanya mereka tuh cenderung menarik diri dari teman-teman yang lain, kayak nggak mau bergaul sama mereka, takut gini gitu. Jadi relasi kedua, kesehatan fisik juga bisa terganggu. Misalnya stres yang berlebihan, itu tuh bakal ngaruh banget ke fisik kita. Dari yang aku baca di websitenya Halodoc, ternyata stres berlebihan tuh bisa memicu banyak penyakit. Pertama, obesitas. Kedua, gangguan kecemasan. Ketiga, bahkan bisa sampai resiko penyakit jantung dan stroke. Itu serem banget. Terus yang ketiga ada pikiran atau keinginan untuk mengakhiri hidup. Ini yang agak jauh menakutkan gitu ya. Itu serem banget. Orang yang punya gangguan kesehatan mental ketika sudah lelah tuh kan pikirannya kacau. Jadi mereka bisa berpikir panjang ke depannya. Makanya pikirannya tuh kayak solusinya gimana ya? Aku nggak tahu mau gimana lagi. Akhirnya muncul pikiran untuk ya udahlah selesai aja, ya udah berakhir aja kayak gitu ya, nggak boleh. Itu sih. Oh iya, dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO, aku ada baca ternyata orang-orang yang punya niat untuk mengakhiri hidup tuh ada tanda-tandanya. Pertama, perubahan suasana hati, kayak yang tiba-tiba dari senang terus tiba-tiba nangis, tiba-tiba pengen ngamuk, terus ada penarikan diri dari kehidupan sosial, yang awalnya temennya banyak jadi suka menyendiri, suka menjauh, nggak mau nongkrong lagi. Terus ketiga, mengatakan hal-hal yang aneh, kayak tiba-tiba ngomongnya soal perpisahan, terus kayak tiba-tiba nanya, kalau aku pergi dia gitu. Saran nih dari aku, kalau misal kalian ketemu teman-teman atau orang-orang tersayang kalian ada yang menunjukkan tanda-tanda tadi, bisa nih diajak ngobrol, diajak deep talk mungkin dengan pikiran terbuka. Tahu ke mereka kalau kalian tuh nggak sendiri loh di dunia ini tuh, itu masih sendiri gitu, supaya nantinya tuh pikiran mereka yang negatif tadi bisa hilang, gitu bisa punya teman gitu, ya nggak sih? Iya. Ya, semoga teman-teman tersayang kita nggak ada yang
menunjukkan tanda-tanda tadi ya. Semoga semuanya sehat-sehat. Gitu dari aku. Boleh Oke, dilanjut? sepertinya udah. Ya, ada yang perlu ditambahkan lagi? Boleh dilanjut. Oke, udah cukup. Oke. Tadi semuanya definisi udah, penyebabnya udah, gejalanya udah, dampaknya juga udah. Nah, mungkin kita mau ngasih sedikit tips and trick gimana caranya untuk mencegah kerusakan pada kesehatan mental. Nah, mungkin kalau dari aku pribadi ya, kan sekarang ini mungkin banyak banget remaja-remaja yang mulai mental health-nya terganggu. Nah, kalau tips and trick dari aku nih mungkin kita lebih sering ketemu atau ngobrol sama orang-orang yang lebih ngerti di bidangnya. Jadi mungkin bisa ke psikolog atau kalau misalkan kalian ada yang punya teman yang menunjukkan gejala-gejala punya gangguan mental, kalian bisa kayak tadi Kak Feby jelasin, bisa diajak ngobrol, bisa dihibur, bisa disenengin lagi, biar mereka tuh nggak ngerasa kesepian gitu. Jadi kita tuh benar-benar harus sering berinteraksi satu sama lain sih, biar nggak ngerasa capek gitu ya. Kan emang hidup ini melelahkan kan, tapi ya kalau misalkan kita sering berbaur sama orang lain, sering menghibur orang lain juga, kita juga ngerasa ya banyak banget hal-hal positif yang sebenarnya bisa kita lakuin. Jadi kita nggak terlalu dalam kesedihan. Terus mungkin tips yang kedua yang aku mau kasih adalah kita sebisa mungkin sering-sering mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi kita sering-sering ibadah, sering-sering ya pokoknya berpikiran positif lah, jangan sampai pikiran negatif itu selalu ada di kepala kita, jadi kayak menguasai diri kita gitu loh. Mungkin itu aja sih tips dari aku. Mungkin barangkali dari kakak-kakak yang lain punya tips and trick yang lain, silahkan. Boleh, terima kasih dulu. Selanjutnya tips dari aku ya. Ya, boleh. Kalau dari aku sih, satu nih yang paling penting, kita tuh harus tahu kapasitas diri. Kayak limit kita tuh sampai mana sih gitu loh. Kalau udah capek ya udah istirahat dulu, nanti dilanjut lagi. Sama kita tuh nggak boleh terlalu memaksakan diri. Misal biasanya kan banyak nih kaum muda yang katanya pengen keluar dari comfort zone, pengen coba hal baru. Boleh coba hal baru itu boleh, asal syaratnya kita tuh enjoy, kita nggak terlalu pressure lah sama diri sendiri, kan kasihan juga nih. Kita tuh sekuat-kuatnya kita manusia dan nggak ada yang sempurna, pasti punya batas masing-masing. Kalau kita usaha aja, kita enjoy, kita jalanin, masalah hasil itu udah urusan yang di atas. Kalau emang kasih berhasil ya alhamdulillah banget, kalau enggak ya berarti emang itu bukan zona kita, bukan ranah kita. Itu aja sih dari aku. Yang lain? Iya. Bener ya, keluar dari comfort zone tapi kita harus comfort gitu, kita harus enjoy juga, jangan ngerasa stres ya. Oke. Boleh? Tips and trick-nya? Oh, saya Kak, gini, untuk tips and trick dari saya, jadi merasa dengan kesepian, saling berkomunikasi sama temen, jadi jangan ngerasa saya ini diri sendiri, jangan pernah ngerasa itu. Yang pertama itu, saling bersosialisasi sama teman-teman, jangan suka menyendiri. Dan yang kedua, kan banyak nih ya Kak, tugas dari mungkin tadi kerjanya sampai apa tahun begadang. Nah, itu jangan. Jadi begadang satu kali boleh ya Kak ya. Sampai sampai dari begadang itu menyebabkan kesehatan mental kita terganggu sih. Jadi, kurangi begadang kita untuk mengerjakan tugas-tugas. Kayaknya Kak Naswa nih sering begadang. Iya nih kayaknya. Untuk dicontoh ya. Ternyata begadang itu bisa mengganggu kesehatan mental. Tapi saya begadang itu ada ya ada tujuannya gitu ya. Nggak asal begadang aja teman-teman. Biasanya saya menyenangkan diri saya sendiri kalau saya begadang. Tapi nggak boleh dicontoh ya teman-teman. Sebisa mungkin tidur yang cukup. Lanjut Kak. Oke, tips dari saya yang paling penting menurut saya itu menghargai diri sendiri.
Mulai ya. sekarang biasakanlah untuk memperlakukan dan melihat diri sendiri itu dari sisi positif. Terus lakukanlah hal-hal yang bisa membuat kita itu bahagia. Kayak misalnya kita bisa me time atau melakukan hobi yang kita sukai. Terus bersyukur atas hal-hal yang udah kita lalui. Terus ya hindari menyalahkan diri sendiri juga. Kayak gitu sih. Memahami kelebihan diri ya. Iya, benar banget. Jadi tips and triknya tadi udah semuanya. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi dari kakak-kakak? Udah semua. Atau mungkin nih pemirsa-pemirsa yang nonton, walaupun sedikit, Yang cuma ada 3 yang mau komen. ditanya, ada yang mau bertanya. Kalau ada temen aku komen dong. Boleh banget. Tadi pada nonton, sekarang hilang. Iya. Udah nggak ada yang nonton, guys. Oke, mungkin udah kali ya, gak ada yang nanya sejauh ini. Tadi semuanya udah dibahas, definisinya udah, penyebabnya, gejalanya, dampak, sama mungkin sekarang kita udah sampai di akhir dari pembahasan. Jadi kesimpulannya adalah kita benar-benar penting banget untuk mengenal diri kita sendiri dan menghargai diri kita sendiri gitu loh. Karena kalau bukan kita siapa lagi kan? Penting banget untuk menjaga kesehatan mental diri sendiri untuk ya mencegah hal-hal yang gak diinginkan. Kayak ya gitu. Kayak yang aku sebutin tadi, teman-teman. Iya. Itu ya kita yang kenal, kita yang tahu, nggak mungkin orang lain, nggak ada yang mengenal diri kita lebih baik dari diri kita sendiri gitu. Iya, benar banget tuh guys. Oke. Udah ya? Lagi? Udah cukup? Udah nih, cukup. Udah cukup kali ya. Jadi kita akhiri saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya, karena kita juga baru belajar, kita sama-sama belajar di sini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita bagikan kepada teman-teman semuanya bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.